Ikan ini bentuknya menyerupai ikan Indosiar, tapi dia ini air tawar. Oh, dia bener bisa terbang ya. Ternyata nggak cuma lompat biasa seperti ikan, dia bisa melayang. Untuk pencinta Gapi, semua tentang Gapi ada di sini. Dapatkan tips dan trik yang dikemas dalam hiburan di TikTok Gapi_Indonesia. Follow Instagram Gapi Indonesia 111 untuk mendapatkan update dan info, serta Instagram gapiindonesia.catalog. Untuk pemula yang ingin dapat Gapi Premium dengan harga sesuka kamu, ikuti lelang di grup Telegram. Tapi, kalau kamu adalah pemburu kualitas, hubungi CS Della untuk minta price list Gapi Premium yang disortir langsung oleh CEO Gapi Indonesia, Reril. Kita kedatangan ikan langka dari Afrika. Ikan ini memiliki bentuk yang sangat unik dan dulu tuh sempat populer di Indosiar, mungkin di sekitar tahun 95-97 ya. Kalau kalian suka lihat iklan Indosiar tuh kan ada ikan terbang tuh. Nah, ikan ini bentuknya menyerupai ikan Indosiar, tapi dia ini air tawar. Dan saya tuh pesen 10 ekor, tapi saya juga bingung ya, kenapa boxnya tuh sebesar ini, dan ini cukup berat. Kita akan sama-sama lihat, apakah ikan ini sebesar ikan Indosiar, atau setahu saya hanya 8-10 cm yang dijual ya di Indonesia, tapi dia maksimal itu setahu saya bisa sekitar 15 cm. Kita langsung buka aja. Wush. Oh, bener, ternyata saya pesan 10 tapi dikasih sekian banyak. Kalian bisa lihat. Nah, gila. Ada 2 kantong di sini. Ini sih jelas bukan 10 ekor nih. Saya nggak tahu nih berapa ekor. Nah, itu penampakannya. Nah, kalau kita lihat dari atas sih beneran kayak kupu-kupu. Jadi saya juga nggak nyangka. Sampai motifnya ya, motif sayapnya itu kayak kupu-kupu. Dan ukurannya cukup besar ya. Ini kalau kita lihat, ya mungkin nggak sih 8-10 cm mungkin. Nah ini. Nanti saya tanya si importirnya ya, kenapa kok saya dikasih banyak banget. Padahal saya tuh pesen hanya 10 ekor. Ini yang kantong satunya. Mungkin kita lihat dari sini dulu nih. Nah, kelihatan nggak? Nah tuh, bener-bener kayak kupu-kupu. Ini juga kita keluarin. Nanti kita akan review lebih jelas ya. Ini kita lihat penampakan di dalam plastik dulu. Kita akan lihat lebih jelas. Oh, ini kelihatannya ada yang mati satu nih. Mati satu nih, tapi kok kayaknya gepeng ya. Aduh, kasihan tuh mati satu. Kita akan coba tuang untuk melihat lebih jelas bentuk ikannya. Saya sudah sediakan toples-toples di sini. Ini kalau saya perkirakan sekitar 50 ekoran, padahal saya pesan 10 ekor aja. Buka langsung. Wah. Sampai putus karetnya. Kalau yang ini hidup semua ya. Jadi ikan ini benar-benar didatangkan dari Afrika. Dan dia sudah direkondisi sekitar 1,5 bulan ya di Indonesia. Jadi mungkin bisa terbang. Ternyata bisa terbang beneran. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Woi. Lompat guys. Dan ini benar-benar bukan ikan kupu-kupu, dia benar bisa terbang ya. Ternyata nggak cuma lompat biasa seperti ikan, dia bisa melayang. Ini mungkin kita agak kesiniin, kasihan kalau dia lompat lagi. Kita giniin deh, biar aman. Oke, sempurna. Nah, kita bisa lihat lebih jelas si butterfly fish. Jadi ini eksotis banget. Saya angkat gini ya biar lebih kelihatan. Kita bisa lihat penampakan dari samping. Mungkin kalau dari warna tidak ada warna yang mencolok, tapi kita melihat eksotis dari bentuknya. Jadi dia benar-benar selain dia punya sayap yang benar-benar mirip kupu-kupu motifnya, dia punya sirip-sirip ke bawah yang menjuntai. Ini kalau saya lihat nih ada perbedaan. Oh, selain warna ya, jadi ada yang kehitaman, ada yang coklat. Terus untuk sirip-sirip bawahnya itu kelihatannya sama ya.
Ini kasihan nih ada yang mau. Apa ini yang lompat tadi ya? Nah jadi lebih tepatnya coba deh kita lihat lebih dekat nih. Tuh sayapnya benar-benar mirip kupu-kupu ya. Bisa terbang juga ternyata. Wow, ini ada yang gede nih. Nah kalau kita lihat sekilas tuh ada yang hitam, ada yang putih nih, nggak tahu pucet atau memang jantan betina. Nanti kita cari tahu dulu. Tuh ya penampakannya, jadi mirip banget kupu-kupu. Dan saya nggak nyangka ternyata bener-bener semirip ini. Wih, lompat. Kita tuang satu lagi. Satu kantong lagi, ini tadi ada yang mati satu. Oh iya, ini sih kemungkinan kegencet ya karena dia sampai gepeng. Kita tuang. Wih, ada sirip yang copot ini. Dah aman, kosong. Kita lihat di tank kedua nih ada yang mati. Oh, mungkin siripnya yang mati nih ya. Ini kita keluarkan dulu. Oh, kelihatannya sudah cukup lama ya kalau dari ekornya ini udah dimakan. Mungkin memang dia kurang sehat waktu dikirim. Dan baunya agak amis yang ini, mungkin kita harus cepet-cepet ganti air. Kita bagi dua dulu biar nggak terlalu mabok. Saya minum tapi nggak mabok. Wah, ini bisa lompat lagi nih. Pakai tangan saja. Sup. Sup. Nih ya, jadi kalau sekilas kita bisa melihat memang ada dua warna, yang gelap sama terang, terus besar kecil aja sih ya. Nah ini kan ini kelihatannya nih, ini pasti beda nih kalau kita lihat dari postur tubuhnya dengan yang ini kan, dia nggak berwarna tapi gemuk, ini kemungkinan betina. Jadi sesuai namanya, butterfly fish ini mempunyai sirip dada yang panjang seperti sayap kupu-kupu. Tadi kita udah lihat bareng tuh. Sirip ikan ini juga berfungsi sebagai penyamaran yang membuat si butterfly fish terlihat seperti dedaunan. Oh iya, memang ini dia harusnya dikasih settingan tempat itu yang ada kayak daun-daun keringnya. Jadi saya juga sempat searching-searching, lihat orang yang sudah punya tuh pelihara gimana. Ternyata dikasih kayak daun-daunan kering. Ikan yang mempunyai nama ilmiah Pantodon buchholzi, ini habitat aslinya berasal dari Niger di Kongo. Nah, itu di Afrika ya. Mampu tumbuh hingga 15 cm, guys. Jadi ini kalau kita lihat mungkin masih sekitar 10 cm ya kalau dari ujung kepala sampai ujung ekor. Ini keren banget ini. Wah, warnanya. Ikan ini sudah dikenal lebih dari 90 tahun dan merupakan salah satu ikan purba yang masih tersisa. Pantes ya kalau kita lihat nih bentuknya aneh kalau di zaman sekarang kita masih ngelihat ikan dengan sayap seperti kupu-kupu. Ini jinak loh ini. Jinak atau lemes ini ya? Ikan ini dikelompokkan dalam satu bangsa bersama ikan kok putus? Bersama ikan arwana dan arapaima. Oh, jadi ini masih saudara arwana. Oh iya, coba-coba kita akan lihat dia dari samping. Karena memang mirip banget arwana, jadi dari bentuk mulut nih kalau kita lihat, kelihatan nggak bentuk mulutnya? Dia tuh mengarah ke atas, jadi bentuknya tuh mirip arwana. Nah, saya ambilkan contoh yang ini. Nah nih, ini arwana banget sih ini bentuknya nih. Nah tuh, ternyata masih satu keluarga dengan arwana dan arapaima. Ikan ini adalah ikan permukaan yang biasa hidup di sungai-sungai kecil, rawa, dan aliran sungai yang lambat dengan banyak tanaman darat yang menjuntai ke air, sehingga banyak serangga yang menempel di tanaman sebagai buruannya. Oh, berarti ini makan serangga ya guys ya?
Jadi kalau kita lihat dari bentuk mulutnya, dia itu memang pemakan di atas. Nah, ini mirip arwana banget bentuk mulutnya. Ternyata dia pemakan serangga. Dengan kekuatan sirip yang luar biasa, ikan ini mampu melompat di permukaan air. Nah, kita udah lihat tuh tadi dia lompat sampai ke teras toko saya untuk menangkap serangga yang terbang dan melarikan diri dari predator. Oh, jadi dia bisa mungkin memangsa capung kali ya. Kalau kita pikir serangga yang terbang itu mungkin bisa jadi capung, atau dia makan kupu-kupu juga nih, jangan-jangan nih. Mungkin kalian bisa komen ya nanti di bawah yang tahu makanannya selain jangkrik. Jadi saya tuh taunya jangkrik ikan ini. Dari bentuk ekor unik juga ya. Jadi dia nggak rata, tapi di belakang itu ada panjang-panjangnya. Selain itu, ikan ini juga mempunyai mata dengan fitur struktural yang mampu melihat ke dalam air dan ke udara pada waktu yang bersamaan. Wah, keren ini. Berarti tangan saya di atas gini dia lihat nih harusnya nih. Dan dia juga bisa sambil lihat yang di bawah. Nih ada yang lemes kayaknya. Ya, ini kelihatannya lemes, kita akan harus cepet-cepet ganti air. Butterfly fish termasuk ikan yang agresif, apalagi dengan makhluk-makhluk yang berada di permukaan air. Nah, berarti tangan kita juga nanti dia agresif nih ya. Nanti kita lihat kalau udah masuk tank mungkin dalam beberapa hari. Untuk pemeliharaan di akuarium, ikan ini memerlukan area terbuka yang bebas dari vegetasi, meskipun dapat diberikan beberapa tanaman mengambang. Juga dapat diberikan penutup agar ikan ini tidak loncat keluar akuarium. Jadi kita harus pakai tutup ya. Untuk kualitas air, ikan ini memerlukan air dengan kadar pH agak asam sampai netral, yaitu 6 sampai 6,5. Nah, berarti kita bisa kasih air ketapang nih nanti nih. Ternyata dia mirip cana. Memanggil seluruh pemberani untuk masuk dalam dunia Cana. Jangan sampai ketinggalan tren Cana dengan follow TikTok Cana Indonesia 11 dan dapatkan update serta info tentang dunia Cana di Instagram Cana Indonesia. Kalau kamu ingin Cana kualitas premium dengan sortiran ketat, langsung hubungi CS Dela melalui WhatsApp. Nah, dia suka air yang asam. Untuk suhu 25 sampai 28 derajat aman ya untuk di Indonesia. Kok kita lihat kenapa banyak yang tidur gini nih? Jadi ikan ini sudah perjalanan 2 hari, harusnya sih sehari, cuma kemarin tuh ada keterlambatan, jadi dia 2 hari. Semoga nanti selamat semua, kita akan langsung kasih aerator ya. Karena ikan ini termasuk predator murni, sehingga tidak menyukai pelet dan harus diberi pakan hidup seperti jangkrik dan ikan kecil. Oke, berarti dia makan ikan kecil juga. Karena ikan ini sangat menyukai pakan yang bergerak-gerak di permukaan air. Di pasaran, ikan ini juga disebut sebagai African Butterfly Fish, sedangkan untuk harga ikan ini di pasar lokal dijual dengan harga, wow, mahal sekali, 500.000 per ekor untuk yang berukuran 10 cm. Jadi kira-kira tuh 10 cm yang ini 500.000, tapi kita nggak akan jual semahal itu ya, karena berhubung saya pesennya 10 dikasih sekitar 50-an lah ini ya. Kita akan jual mungkin dengan harga yang sangat murah buat kalian yang ingin mencoba memelihara exotic fish atau ikan yang unik dan langka yang berasal dari Afrika, mirip seperti ikan Indosiar. Saya akan langsung kasih harga khusus. Jadi info aja, mungkin harga reguler saya tidak sampai 500.000 ya. Mungkin hanya sekitar ya di bawah separohnya lah ya. Oh my god. Wow. Tapi untuk promo aja nih, mungkin buat kalian yang ngontek CS saya sekarang, nanti saya tampilkan nomornya, itu bisa mendapatkan harga mungkin nggak sampai seperempatnya. Jadi di bawah seperempat dari harga pasarannya. Cuma tolong diem-diem aja ya. Diam. Diam. Jadi mungkin maksimal orang nanti saya batasi untuk pembeliannya. Dan saya pengen semua orang mencoba memelihara ikan unik ini, tidak hanya kaum-kaum tertentu saja yang punya ikan unik dan eksotis, tapi siapapun kalian, mungkin anak sekolah, anak kuliah, kalian juga bisa beli African Butterfly Fish.